Apakah sudah bisa mendengar suara saya, Pak? Malam Mas Gufron. Iya, baik. Gimana Mas. kabarnya, Pak Diki? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Di sana Ya, hujan, Pak? di sini habis hujan kayaknya. Oh, di sini habis hujan berarti sama ya. Di sini juga habis hujan, Pak. Berarti kayak memang merata untuk hujannya. Oke, Jakarta mungkin gitu enggak? Jakarta, iya Pak, habis hujan dari sore malah ini. Jadi syahdu lah ya, biasanya panas, mau malam juga Jakarta sekarang jadi rada adem lah. Kalau Bandung kan mau pagi siang juga adem ya Pak ya. Aduh, Oke, Bandung. baik, mungkin izin saya mulai teman-teman semuanya. Selamat malam untuk teman-teman semuanya yang terhormat kepada Pak Diki sebagai narasumber pada kegiatan webinar malam hari ini. Kita akan bahas latihan soal uji kompetensi keperawatan, terutama nanti untuk mahasiswa D3 perawat serta teman-teman profesioners ya. Oke, mungkin langsung aja MCO diserahkan kepada Pak Diki sebagai narasumber. Padanya disilahkan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nih, malam minggu belajar ya. Besok TO ya, D3 ya. Iya, Ada yang TO? iya tadi Kak. Iya, tadi Kak. Tadi Kak. Tadi ada yang TO. Gimana soalnya? Lumayan Tadi Kak, bikin pusing. Bikin pusing. Oke. Nanti mungkin Mas Gufron kalau ada yang mau share terkait dengan masih ingat ya, masih ingat soal-soal yang tadi TO tuh boleh di-share. Bukan TO, Pak, tapi memang mahasiswa yang UKOM kemarin di tanggal 3. Jadi kita manggil rekan mahasiswa yang udah UKOM tanggal 3 buat sharing nanti soalnya gitu. Oh gitu. Oh, Boleh. oke deh. Itu profesional atau D3? Profesioners, Pak. Kayak memang minggu awal profesioners ya, Pak ya? Ya biasanya Profesi. profesional dulu. Besok Ya. D3 baru TO soalnya. Tadi Oh, sama baru TO. besok. Iya. Sesi 1 tadi, sesi 2 besok. Oh, di Unjani, Pak, ngadain besok. Enggak, nasional itu. Oh, TO oh nasional nasional. juga. Iya, Iya. Dan Oke. jadi salah satu tempat untuk TO-nya. Penyedia TO-nya, tempatnya. Ya, Oke. oke, mungkin nanti beberapa soal akan di yang harus jawab sama kalian semua. Tapi mungkin karena saya di Departemen Keperawatan Gawat Darurat, Bencana dan Keperawatan Kritis, kita nanti akan membahas beberapa soal terkait dengan gawat darurat. Katanya sih soal-soalnya mirip mirip di atas 80% kali ya Mas Gufron. Mudah-mudahan nanti juga Iya. pas di apa namanya hukumnya UKOM. kalian bisa bisa paham ya istilahnya gitu, bisa paham bagaimana cara mengerjakan atau menjawab soal-soal di hukum. Gitu aja mungkin Mas Gufron, apakah kita bisa mulai soal yang pertama? Sistemnya gimana? Masih sama? Oke, untuk sistem masih sama ya, Pak ya. Langsung masuk ya ke soal pertama ya. Jadi teman-teman seperti biasa ya untuk yang mungkin udah pernah mengikuti webinar MCO, nanti teman-teman dipersilakan untuk membaca soal tersebut dalam 1 menit. Lalu langsung silakan dijawab melalui kolom chat untuk jawabannya. Karena kan nanti pada satu satu soal 1 menit ya, makanya dilatih dari sekarang. Oke. Ayo Pak, boleh. Oke, soal yang pertama silakan. Oke, 1 menit silakan. Oke, ada yang raise hand nih. Boleh ya mungkin Kak Muhammad Afrizal. Kenapa alasannya? Silakan. Baiklah, izin Kak.
Eh, Mengapa alasan saya mengambil jawaban D, yaitu non-rebating marks. Karena di sini pertanyaannya seorang laki-laki umur 49 tahun dibawa ke UGD akibat kecelakaan. Hasil pemeriksaan terdengar snoring, frekuensi napas 37 kali per menit, tampak retraksi dada, penggunaan otot bantu napas, PO2-nya 87% dan PCO2-nya 49. Pasien sudah terpasang OPA. Di sini saya mengambil dari CO2-nya yaitu 49. Jadi untuk pemakaian terapi oksigennya itu non-rebating max. Terima kasih, Kak. Oke, Kak Afrizal dari kampus mana? Dari kampus Tikes Hestiwira Sriwijaya. Sriwijaya, Papua ya? Palembang. Oh, Palembang, Sriwijaya Palembang. Oke, baik, terima kasih Kak Afrizal. Jawabannya berarti D ya dari Kak Afrizal ya. Oke, teman-teman yang lain gimana? Di sini saya melalui kolom chat membaca ternyata memang bervariasi jawabannya ya, Pak Diki ya. Ada yang menjawab A, ada yang menjawab C, dan ada yang menjawab D. A, B, C, D. Sementara ini jawaban E itu belum ada. Ada lagi? Oh, ada yang menjawab E. Berarti memang bermacam-macam, pasti menurut saya pasti mempunyai alasannya masing-masing teman-teman menjawab. Ada lagi yang lain sebelum kita masuk ke pembahasan? C. Oke, gimana Pak Diki? Silakan. Oke, ini kayaknya laku ya dari A sampai E itu kejawab semua. Berarti nih masih bingung nih gitu. Biasanya kalau udah ikut bimbel beberapa kali jawabannya 1 atau 2 gitu ya. Ini tapi 5-5-nya kejawab semua. Nggak bisa Iya, di-mute. malam. Oke. Ya, ya. Kalau misalnya kalian ingin menjawab suatu soal UKOM, ya, yang pertama kali harus dibaca selalu adalah pertanyaannya supaya ketika kita sudah membaca pertanyaannya, otak kita di-lead ini ke arah mana gitu, mencari jawabannya, gitu ya. Ini pertanyaannya adalah apakah terapi oksigen yang tepat pada kasus tersebut? Oke, kita lihat A sampai E ini adalah terapi oksigen semua. Ya, berarti kita harus cari mana yang sesuai dengan soal tersebut. Yang pertama yang menjadi kata kunci adalah frekuensi nafasnya 37 kali per menit. Oke, berarti kalau ada frekuensi nafas 37 kali per menit berarti pasiennya sesak berat dan ini berarti nafasnya spontan. Pasiennya bisa napas sendiri. Kalau pasiennya bisa napas sendiri berarti kita tidak usah berikan ventilasi tekanan positif. Karena ventilasi tekanan positif itu indikasinya untuk 2. 1, apne, ya, yang tidak ada sama sekali napas. Yang kedua adalah gasping atau megap-megap. Nah, yang ini ada nafas spontan. Berapa kali nafas spontannya? 37 kali per menit. Berarti otomatis ventilasi tekanan positif kita coret. Oke. Kemudian selanjutnya, kata kunci selanjutnya adalah dia saturasi oksigennya atau SpO2-nya 87. Ya, berarti ini menandakan bahwa pasiennya mengalami hipoksia sedang ke berat. Kalau sedang ke berat berarti kita tidak cocok binasal kanul. Karena binasal kanul hanya memberikan sampai 5 liter per menit, simple mass sampai 8 liter per menit. Berarti ini tidak cocok. Oke, karena terlalu rendah untuk saturasi oksigen di bawah 90. Nah, sekarang yang bisa diberikan pada pasien dengan saturasinya di bawah 90, 87% hanya rebreathing mask dan non-rebreathing mask. Kata kunci yang ketiga untuk menentukan apakah RM atau non-rebreathing mask adalah ketika nilai PCO2-nya tinggi, nilai PCO2 itu berapa normalnya? 35 sampai 45. Oke. Nah, ketika tinggi berarti kita tidak boleh memberikan kesempatan pasien untuk menghirup CO2 kembali karena CO2-nya udah rendah. Berarti tidak memberikan kesempatan untuk menghirup kembali. Non, tidak, re, hirup kembali.
kembali ya. Re itu breathing berarti tidak hirup kembali. Berarti jawabannya adalah yang D. Kenapa? Karena PCO2-nya udah tinggi. Jangan sampai pasiennya menghirup CO2 kembali. Gitu ya. Jadi kata kunci di sini ada 3. Frekuensi napasnya spontan, saturasinya ini hipoksia sedang sampai berat, dan nilai PCO2-nya tinggi. Gitu. Makanya kita butuhnya adalah non-rebreathing mask. Siapa yang benar? Betul? Jelas? Atau kurang jelas? Benar, jelas, jelas. Oke. Oke, teman-teman ternyata banyak nih untuk soal pertama. Walaupun tadi ada yang terkecoh ya, ada yang jawabannya selain D. Tapi alhamdulillah tadi Kak Afrizal jawabannya bener ya, Kak Afrizal nih resen lagi. Ya, Dapat alasannya aja. juga benar sekali ya, keren. Halo Kak Afrizal nih resen kenapa Kak? Iya, Ah, iya. Oh enggak. Oke, berarti Kak Afrizal jawabannya benar ya. Oke, di sini udah jelas ya gimana bisa dipahami ya untuk soal pertama. Nah, seperti itu. Untuk C bagaimana? Nah, untuk C berarti tadi ketika nilai PCO2-nya di bawah normal, berarti memberikan kesempatan pasien untuk menghirup CO2 kembali. Ketika misalnya CO2-nya di bawah 35. Nah, itu berarti pasien masih membutuhkan nilai CO2. Gitu berarti kita berikan kesempatan pasien untuk menghirup kembali CO2-nya ya, kasih rebreathing mask. Gitu ya. Oke, baik. Berarti kuncinya lihat di PCO2-nya ya, Pak. Ya, makanya kata kunci yang tadi ada 3 ya. Frekuensi nafas spontan untuk mendilat ventilasi tekanan positif, saturasi oksigennya di bawah 90 untuk mendilat simple mass dan binasal kanul, PCO2-nya tinggi atau rendah untuk menentukan ini rep breathing atau non rep breathing. Gitu Oke. ya. Oke, baik. Terima kasih untuk soal nomor 1 penjelasannya, Pak Diki. Teman-teman di sini bisa dipahami ya. Sudah jelas ya. Kalau gitu untuk moderatornya saya kembalikan ke Kak Hadi. Silakan. Terima kasih Pak Diki. Saya lanjut. Tuh, Ya. kasih Mas Ufron. Oke, baik. Terima kasih Pak Diki. Mohon izin mengambil alih. Oke. Oke, sudah soal nomor 2 ya Pak ya. Kita akan masuk ke soal nomor 2. Ya. Oke, ini dia soal nomor 2. 1 menit pengerjaan dimulai dari sekarang. Silakan. Tiga 30 detik untuk soal nomor 2. Lima belas detik terakhir. Siap-siap teman-teman. Kita akan jawab serentak ketika sudah 1 menit. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan kirimkan jawabannya di kolom chat. Alpha, Delta, Echo, Charlie, hanya bebek yang belum, tapi terus bergantian Alpha dan Delta. Oke, paling banyak A dan D ya. Ya, oke teman-teman, seberapa yakin sebelum kita masuk pembahasan nih, apakah nggak mau ganti jawaban? Oke, terus bergantian Oke, B-nya juga kepilih, Pak. Oke, jadi semua kepilih dong. Semua kepilih. Mereka menghargai Bapak. Yakin teman-teman nggak ganti jawaban yang A? Ah, karena itu. Yakin? Oke, di akhir mulai Delta nih. Gimana nih?
Juga lumayan banyak. Lumayan banyak juga. Sangat-sangat variatif untuk soal nomor 2. Ini harus diluruskan, Pak Diki. Kita mau tanya pendapat dulu kali ya. Boleh. Siapa yang mau berpendapat Ayo silakan. dong, teman-teman yang mau berpendapat. Apapun jawabannya silakan berpendapat. A boleh, B boleh. Gunakan fitur raise hand. Silakan. Ada yang berani? Tadi di kolom chat ada nih. Oke, Nen. Kak Claudia dulu ya. Oh, Kak Claudianya hilang. Kakak Claudia dulu tadi. Silakan. Kak Claudia dari kampus mana dan apa jawabannya? Baik kakak, terima kasih. Ya. Maaf kakak, saya dari Universitas Cendrawasih di Papua. Di Wow. sini saya menjawab. Nah, Ya. Pilih jawaban apa, Claudia? ya, ya jadi saya jawabnya E. Sebelumnya saya baca soalnya dulu kak. Ya, Oh ya boleh baik. Ya, silakan. boleh. Maaf. Ya terima kasih kakak. Ya jadi seorang perempuan 49 tahun dibawa ke UKG akibat kecelakaan. Hasil pemeriksaan, open fracture femur sinistra dengan pendarahan masif. Saat pasien sedang dilakukan pressure pada G, tampak gambaran asistol di EKG monitor. Nadi korasis tidak teraba. Perawat langsung melakukan kompresi sebanyak 30 kali. Jadi, apakah tindakan selanjutnya yang harus dilakukan pada kasus tersebut? Di sini saya menjawab E, cek kecepatan jalan nafas. Baik kakak, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Claudia dari Universitas Cendrawasih Papua. Luar biasa, di sana sudah pukul 21.45. Semangat belajar. Terima kasih Kak Claudia. Selanjutnya ada Kak Aziz Maulana. Silakan Kak Aziz. Perkenalkan, nama saya Adis Maulana dari Universitas Jenderal Ahmad Yani Cimahi. Siap. Izin menjawab Pak, jawaban saya ventilasi 2 kali karena setelah kompresi sebanyak 30 kali itu diharuskan ventilasi sebanyak 2 kali melalui BPM. Oke, baik. Terima kasih Kak Aziz. Semester berapa Kak Aziz? Oke. Semester 6 Pak. Siap, baik. Oke, terima kasih atas pendapatnya Kak Claudia dan Kak Aziz. Kita, Forzonja nih. Siap. Kalau seperti itu, Bapak Diki harus diluruskan. Silakan Pak Diki. Oke, berarti jawab yang kasih alasan ventilasi 2 kali dan cek Cek kepatuhan kepaten. jalan Betul. nafas. Ini mana yang paling tepat sesuai dengan soal ya. Sekali lagi saya bukan ingatkan ya, lebih enak kalau baca soal itu dari pertanyaannya ya. Ini pertanyaannya adalah apakah tindakan selanjutnya? Kalau tadi intervensi yang tepat atau prioritas atau tadi terapi oksigen. Nah, kalau ini beda nih. Kalau tadi menanyakan intervensi, kalau sekarang menanyakan implementasi. Nah, kalau ada kata kuncinya apakah tindakan selanjutnya, berarti ini menanyakan prosedural. Nah, hati-hati. Kalau membaca atau mengerjakan soal prosedural, kalian harus hati-hati di kejebak di soalnya. Ingat kalau prosedur itu nggak boleh loncat satu tahap atau nggak boleh loncat 2 tahap, apalagi mundur 1 tahap gitu ya. Jadi harus benar-benar lihat step by step-nya dari kasus. Nah, ini pasiennya asistol dan nadi karotis tidak teraba, berarti harus dilakukan RJP. Dan ini perawat ternyata langsung melakukan kompresi 30 kali. Ya, berarti 30 kali nih. Kan kalau BHD itu 30/2 dikali 5 siklus ya. Jadi 5 kali dilakukannya adalah 5 siklus. 30/2-nya 5 siklus. Nah, sekarang pasien ini baru dilakukan kompresi sebanyak 30 kali. Berarti apa yang harus dilakukan? Langsung 2 ventilasi atau bagaimana? Kita lihat nih di rumusnya atau di algoritmanya adalah danger,
respon, sistem emergency, kemudian sirkulasi 30 kali, airway. Kemudian selanjutnya baru ventilasi 2 kali. Ingat, CAB, bukan CB. Kalau kalian hanya melakukan 32, berarti kalian melewatkan airway. Apalagi ini baru dilakukannya di siklus pertama, hanya baru 30 kali. Berarti sebelum kalian melakukan ventilasi 2 kali, kalian harus pastikan dulu jalan nafasnya clear apa enggak. Karena kalau tidak clear, misal nih, ya, ada darah di mulutnya, percuma kalian memberikan ventilasi 2 kali, oksigen dan tekanan nggak bisa masuk ke paru-paru. Gitu. Jadi makanya setelah 30 kali kompresi, sebelum kalian melakukan 2 kali ventilasi, kalian harus pastikan dulu jalan nafasnya clear atau tidak. Ingat, CAB, bukan CB. Berarti jawabannya adalah cek kepatenan jalan nafas dulu. Yang yang betul. Setelah cek kepatenan jalan nafas, baru berikan ventilasi 2 kali gitu. Hati-hati dengan soal prosedural atau implementasi seperti ini. Ya, jawabannya sekali lagi adalah cek airway dulu atau cek kepatenan jalan nafas dulu. Jawabannya adalah E. Oke, baik, terima kasih Pak Diki. Jawabannya yang benar adalah E. Cek kepatenan jalan napas. Gimana teman-teman? Tadi semua option ada. Delta juga sama alfa banyak. Kalaupun salah, apakah sudah paham? Silakan di kolom chat terlebih dahulu. Paham Udah nggak? paham atau belum nih? Jangan-jangan masih belum paham. Paham, betul. Yang kurang paham di mananya nih? Boleh, yang kurang paham di mana? Apa yang perlu ditekankan lagi nih? Kurang pahamnya di mana? Nggak apa-apa, disampaikan aja. Siapa tahu ternyata yang lain. Wah, ada yang masih bilang seharusnya B nggak sih? Seharusnya B nggak sih? Gitu kan jawabannya. Oke, kita bahas dulu. Kenapa tidak melanjutkan kompresi? Ingat, kalau kompresi itu kan, kalau BHD itu kan ada kompresi, ada airway, ada breathing. Oke, apalagi ini di UGD, berarti ada banyak orang di situ ya. Jadi yang satu kompresi, yang satu ventilasi. Kenapa tidak lanjutkan kompresi? Tadi saya bilang, setelah 30 kali tidak lanjut kompresi, kalian harus cek dulu airway, kemudian lakukan ventilasi 2 kali. Gitu. Setelah 2 kali, baru 30 lagi. Banding 2 lagi. 2 siklus. 30 lagi, banding 2 lagi. 3 siklus. 30 banding 2 lagi. 4 siklus. 30 banding 2, 5 siklus. Nah, setelah 5 siklus, barulah evaluasi nadi dan nafas. Kalau nadinya ada, nafasnya tidak ada, ventilasi 10 kali. Kalau nadinya tetap tidak ada, balik lagi ke kompresi yang 30 banding 2, 5 siklus gitu. Gitu ya. Oke, gimana? Teman-teman, sudah paham? Sudah jelas? Boleh lanjut ke soal Nah, ketiga atau sekarang belum nih? ada pertanyaan dari Hairunisa, Kak, kalau di Oh, siklus siklus kedua kedua. dan seterusnya itu sama nggak dicek jalan nafas? Sebetulnya di siklus pertama itu dicek jalan nafas dan diposisikan ya, diposisikan ininya ya tetap head till chin lip ataupun jaw thrust ya, tetap lurus. Nah, untuk mempertahankan di siklus 2 tetap CAB tapi tidak selalu dicek jalan nafas, tapi pertahankan jalan nafasnya clear. Ya, kalau misalnya 2 ini diberikan dadanya tidak mengembang, berarti di 30 banding 2 selanjutnya harus cek airway. Karena pada saat diberikan ventilasi 2 kali, mata kalian harus memastikan bahwa dadanya mengembang apa enggak. Karena efektif dan tidaknya ventilasi itu kuncinya adalah dada mengembang. Kalau dada tidak mengembang, berarti ada sesuatu di jalan nafasnya.
Gitu. Makanya pada saat diberikan 2 kali di sini, mata kalian harus memastikan bahwa dadanya mengembang atau tidak. Kalau tidak mengembang, pada saat siklus kedua berarti harus dicek lagi airway-nya. Gitu. Kalau misalnya di siklus kedua ventilasi 2 kalinya ini mengembang sempurna, berarti siklus ketiga harus nggak buka? Tidak harus, tapi tetap harus dilakukan head till chilip lurus ketika dia tidak ada trauma servikal. Jadi dipertahankan si jalan nafasnya lurus. Seperti itu ya, Hairunisa. Baik, terima kasih atas penjelasannya Bapak. Teman-teman, nanti kita boleh lanjut pertanyaan jawabnya di akhir ya. Dicatat dulu, masih banyak soalnya nih. Oke, kita masuk soal nomor 3 dulu Pak Diki. Oke. Jangan lupa dicatat benar, salah, dan pertanyaannya. Nanti kita akan diskusikan di akhir ya. Nah, ini dia. Soal nomor 3. Sering keluar. 1 menit pengerjaan dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman dikerjakan. Sudah 35 detik. Lima belas detik terakhir. Siap-siap teman-teman di kolom chat. Jangan takut salah. Kirimkan jawabannya. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan. C, D, E. Oke, nanti kita akan lihat jawaban mayoritasnya. Silakan teman-teman dijawab terlebih dahulu. B ada tadi 1. Ada yang memilih bebek. A, alfa juga ada. Oke, selalu lengkap. Sekarang saya tinggal menyimak jawaban yang menjadi jawaban mayoritas. Sejauh ini masih delta. Apakah Eko bisa terus menyalip? Oke. Enak kayak reporter balapan ya. Cicak. Oke, C-nya juga rame. Yakin teman-teman gak ganti jawaban? All in sama jawabannya enggak nih? Atau setengah-setengah? All in day katanya. Yang all in cuma D nih. Yang jawaban lain gak berani ya. Karena ragu-ragu. Wow, panjang banget. Oke. Ada satu yang mau berpendapat? Ini kayaknya pencet lagi ya. Oke. Kak Muhammad. Muhammad siapa nih? Dari kampus mana? Silakan Kak Muhammad. Izin perkenalkan, saya Muhammad dari kampus dari Sulawesi. Oke, dari Sulawesi saja. Baik, Kak. Saya menjawab C. Kalau A itu pasien dengan verbal retraksi, kan pertanyaannya prioritas penanganan. Kalau pasien A itu dengan verbal tampak retraksi dada, just di kepala. Kalau B tampak gelisah, kelemahan anggota kiri, itu stroke. Kalau D tadi kebanyakan kan ada unrespon, nadigalis terabat, tapi ada tanda-tanda kematian yaitu rigor mortis. Terus jadi saya pilihannya C. Oke, baik. Terima kasih Kak Muhammad dari Sulawesi. Pilihannya C. Yang Delta rame aja nggak ada yang mau pendapat ternyata. Ayo. Oke, Kak Alfrizal. Alfrizal. Dari kampus mana, Kak? Ya, izin jawab dari kampus 3 Sesti Wira Sriwijaya, Palembang. Palembang, siap. Silakan. Ya.
Izin Kak, saya menjawab pasien E karena di sini kloset fraktur femur dextra. Karena di bagian femur dextra itu terdapat pembuluh darah yang sangat besar yang mana lebih diprioritaskan untuk penanganan pasien, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya. Oke, C ada, E ada, delta ternyata nggak ada yang berani. Oke lah, kalau seperti itu kita akan lurus. Oh, C karena prioritas IGD adalah ABC. Kenapa setiap slide pembahasannya nggak ditampilin malah di skip? Kan nanti kakak bisa baca lagi kalau PPT. Nanti kita dengarkan langsung dari Pak Diki kalau di Zoom. Oke, silakan Pak Diki. Oke, saya nurut deh. Ya, pembahasannya gini. Saya langsung ke pembahasan ya. Untuk yang pertama, ketika kalian menemukan pasien banyak, datang ke UGD barengan gitu. Terus mau ngapain gitu? Rasio perawat, petugas kesehatan dengan pasien yang sebanyak itu mau dimanain gitu ya. Kuncinya adalah kalian lakukan triase. Nah, triase itu gimana? Ini kita harus yang mana dulu? Yang pertama kali yang menjadi prioritas adalah yang merah, yang resusitasi pasien henti jantung yang pertama. Oke, pasien henti jantung. Tapi di soal itu tidak pernah dicantumkan bahwa pasiennya henti jantung. Yang menjadi catatan nanti di soal pasti gini, nadi karotis tidak teraba. Ya, itu prioritas pertama. Tapi ingat, hati-hati dengan prioritas terakhir yang ketujuh. Hati-hati dengan prioritas yang terakhir yang ketujuh. Yang ketujuh itu adalah yang hitam. Atau dia justru yang terakhir ditangani. Karena apa? Karena pasien yang sudah meninggal. Ingat, nomor 1 pasien henti jantung dan nomor 7 yang hitam juga sama-sama henti jantung, sama-sama nadi karotisnya tidak teraba. Untuk membedakannya bagaimana? Kalau nomor 7 yang hitam, ini nadi karotis tidak teraba disertai dengan tanda-tanda kematian seperti kasus yang D. Unresponsif nadi karotis tidak teraba, tapi disertai dengan tanda-tanda kematian, yaitu livor dan rigor mortis. Berarti pasien justru ini menjadi prioritas terakhir. Yang jawab D berarti kurang tepat. Justru itu menjadi pilihan yang terakhir. Karena walaupun dia unresponsif, walaupun dia nadi karotis tidak teraba, tapi ada tanda-tanda kematian. Makanya tadi di chat juga dibilang ada salah satu yang komen, kenapa sih jawabannya yang D, kan itu udah ada tanda-tanda kematian, katanya gitu kan di chat tuh. Nah itu ya, hati-hati dengan nadi karotis tidak teraba. Lihat ke yang lainnya, livor dan rigor mortis merupakan tanda kematian. Jadi justru yang D itu tidak usah diprioritaskan. Nah, oke, kita balik lagi ke sini. Setelah pasien henti jantung, kalian silahkan prioritaskan yang pasien henti nafas. Sekali lagi, tapi tulisan henti nafas itu tidak pernah tertulis di soal. Yang tertulis di soal untuk menggantikan henti nafas adalah pasien apne atau pasien gasping atau pasien megap-megap. Nah, tadi ada nggak di soal? Tadi di soal ada nih, nadi karotis teraba tampak megap-megap. Nah, ini berarti pasien mengalami henti nafas. Henti nafas itu tidak hanya berhenti nafasnya ya, tapi termasuk megap-megap, gasping, atau agonal breathing. Itu masalah prioritas kedua setelah pasien yang henti jantung. Kemudian kita lihat pasien yang ketiga, masih merah, tapi dia ada masalah airway, breathing, sirkulasi. Saya tidak akan menjelaskan data airway-nya apa, silahkan baca di sini. Ya, ini data airway, ini data breathing, ini data sirkulasi. Oke, kalau yang kuning prioritas keempat, airway-nya tidak ada masalah, tapi yang bermasalah adalah breathing dan sirkulasi. Kita lihat di sini. Respon dengan verbal berarti kesadarannya masih oke. Retraksi dada berarti breathing yang bermasalah, jejas di kepala. Oke. Kemudian yang pasien B tampak gelisah.
kelemahan anggota gerak bicara pelo. Berarti ini pasien masih bisa ngomong walaupun nggak jelas. Berarti ini indikasi bahwa airway-nya clear. Oke. Kemudian tadi, oke, close fracture femur dextra. Betul sekali, close fracture femur dextra itu ada pembuluh darah femur yang gede banget, bisa sampai 2000 cc kalau dia robek, ya. Ini CRT lebih dari 2 detik, akral dingin, dan sianosis. Masalahnya sirkulasi berat. Tapi, ya, lihat E dan C. Ini ada pasien yang henti nafas dengan tanda-tanda megap-megap. Oke, jadi prioritas yang pertama adalah pasien C. Jawabannya adalah yang C. Oke, dari penjelasan tadi apakah paham? Oke, gimana teman-teman? Apakah sudah paham atau ternyata masih ada yang belum? Silakan. Oke, yang belum paham nggak masalah. Silakan disampaikan terlebih dahulu. Oke, ada yang Kamu saya screenshot. Nanti dikasihkan materi saya ke. nanti dikasih dapat. Nggak perlu khawatir teman-teman, tenang. Kita Oh, akan berikan dan teman-teman bisa pelajari kembali. oke. Oke, Next. saya mau panggil dulu Bapak. Oke. Saya menghadirkan satu mahasiswa, Wah, siapa? mahasiswi, lebih tepatnya mahasiswi. Tapi saya panggil dulu nih. Mana nih kakaknya sudah hadir belum ya? Kak Vika. Halo Kak Vika. Kak Vika. Jadi ini ada satu mahasiswi yang mau masuk memberikan testimoni dari hasil uji kompetensi kemarin, Pak. Jadi kemarin dia sudah UKOM, terus Nurse ya? mau Anda sempat D3? kayaknya nurse ini, Pak. Oke. Kak Vika. Jadi nggak nih Kak Vika nih? Mau ngasih informasi nih, dia mau berbagi sharing karena kita buka kesempatan bagi teman-teman yang mau sharing. Kak Vika Rahma. Halo Kak Vika. Belum hadir atau tidak ada sinyal? Iya nih, saya tadi sudah panggil dari tadi belum ada nih. Tapi di WA konfirmasi. Kak Vika jadi lagi malming itu. Enggak dong, kita malmingnya ada di sini. Teman-teman siapa yang besok TU? TO. Coba siapa aja yang besok TO atau sudah TO? Banyak nggak nih? Oi, sudah ada sepertinya tapi sedang mengkoneksikan Halo Kak, jaringan terlebih izin dahulu. maaf tadi ada sinyal soalnya. Nah, ini seperti Kak Vika juga masih gambarnya masih patah-patah. Oke. Sebelumnya Kak Vika dari kampus mana, Kak? Dari kampus Universitas Binawan, Kak. Universitas Binawan profesi nurse ya, Kak ya? Apakah terdengar jelas, Kak? Soalnya sini lagi hujan. Sinyalnya patah-patah, Iya, Kak. Kak Vika. Kak Vika nurse ya? Em, iya, Kak. Betul, Kak. Nurse. Oke. Gimana? Kak Vika kemarin minggu lalu sudah UKOM. Perasaannya dulu dah. Kita tanya perasaannya seperti apa nih? Sudah selesai uji kompetensinya. Oke, sebelumnya kenalin ya teman-teman, nama aku Vika dari kampus Universitas Binawan yang kemarin baru selesai saja UKOM pada tanggal 3 Maret di hari Minggu. Pengalamannya sebenarnya sangat menegangkan ya Kak, karena deg-degan, terus juga ngerasa takut apa yang udah dilakuin selama belajar tuh takutnya kurang, dan juga harus tetap optimis sih untuk kompeten, insya Allah. O- Seperti itu Kak. Oke. Kalau secara teknis ada kendala nggak pada satu ujiannya? Kalau secara teknis sih alhamdulillah enggak, karena dari awal ngerjain sampai akhir itu juga sinyalnya lancar gitu Kak. Oke. Tapi kalau di ruangan Kak Vika ada nggak yang kendala? Kalau untuk kendala sih palingan
ada yang agak jaringannya agak sedikit lambat sih, hanya beberapa komputer aja, enggak semuanya Kak. Oke, overall sebenarnya lancar, sudah masuk ruangan mengerjakannya menegangkan, tapi lega dong sekarang. Meskipun harus nunggu pengumuman, tapi lega dong. Pastinya Kak, cuman kayak agak takut aja sih sebenarnya. Oke, takut menunggu hasilnya ya, Seperti itu. seperti apa nanti. Oke, teman-teman, kita doakan Iya, benar. Kafika ini mendapatkan Kafika dan juga teman-teman semua yang hadir malam hari ini kita doakan pada saat ujian nanti mendapatkan hasil yang kompeten. Amin ya, teman-teman ya. Oke, Kafika, Kafika Amin. tidak hanya Iya. perasaannya, tapi boleh nggak nih Kafika kasih tips semacam apa soal yang paling melekat, yang paling banyak, atau gimana harus mereka belajar. Meskipun Kafika pasti masih banyak belajar dan belum dapat hasil, tapi setidaknya Kafika bisa berbagi pengalamannya apa yang harus teman-teman lakukan dalam waktu beberapa bulan ini. Oke, mungkin dari sebelum UKOM-nya aja kali ya Kak, dari proses belajarnya. Jadi sebenarnya aku tuh ikut di MCU ini bener-bener ngebantu banget sama materinya, sama soal-soalnya, karena walaupun dengan penjelasan yang beda, tetapi pemahamannya itu sama menurut aku. Terus juga sering mungkin yang profesi sering baca-baca buku sinergi itu udah pasti keluar menurut aku. Terus juga dan mungkin teman-teman yang sering banget ikut TO di berbagai seminar UKOM itu penting banget menurut aku untuk mencatat pembahasan. Contohnya seperti ini. Soalnya aku tipe belajar yang nggak bisa membaca, jadi harus menulis gitu. Mungkin dari situ sih Kak. Terus juga sering belajarnya sampai mungkin kalau aku belajarnya sampai malam ya. Terus juga sering-sering sharing sama teman, gak hanya belajarnya tuh sendiri gitu. Jadi sering berbagi cerita gitu. Terus untuk soal yang kemarin itu kurang lebih hampir 80% itu diagnosa Kak. Jadi untuk SOP itu hanya beberapa dan mungkin teman-teman di sini ada yang belajar BOR, AFLOS itu ternyata di UKOM kemarin tuh nggak keluar. Karena yang UKOM sebelumnya itu kan keluar ya. Itu kan maksudnya biasanya ada perhitungan BOR sama AFLOS itu. Dan untuk perhitungan itu kayaknya bisa dihitung jari Kak. Hanya beberapa 4 atau 5 kurang lebih. Selebihnya tuh diagnosa semua. Kayak gitu. Dan untuk pada saat hari H-nya itu kan Hukum tuh di hari Minggu. Nah di hari Sabtunya itu aku bener-bener nggak belajar sama sekali karena supaya refresh aja gitu pikirannya supaya nggak terlalu pusing sama pelajaran. Nah untuk hari Minggunya karena kebetulan saya itu Hukum di sesi 4 Kak di jam 1 siang. Itu kan jam-jamnya orang ngantuk pastikan. Lalu paginya ketemu di kampus sama teman-teman belajar, terus koreksi bareng, bahas materi bareng, dan alhamdulillah sih di UKOM kemarin soalnya menurut aku nggak terlalu susah dan itu rata-rata dia semua seperti itu Kak. Oke, makasih banyak sharing dari Kafika yang luar biasa. Teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan sambil ngobrol di chat. Pak Diki, Bapak ngawas kemarin ya? Enggak ya? Belum? Awas. Ngawas? Ada kali ngintip-ngintip soal mah. Sebenarnya pengawas itu, thank you Vika udah sharing ya. Sebetulnya pengawas itu tidak boleh jalan-jalan dan SOP-nya. tidak boleh dan tidak boleh terlalu lama ada di salah satu komputer. Jadi tidak ada kesempatan kita untuk membaca, Betul. itu kan. Nah, yang Kak Vika tadi ceritain bener banget untuk nurse paling banyak memang ditanyanya adalah diagnosis keperawatan, terutama untuk KMB. Ya, itu paling banyak diagnosis tapi itu untuk nurse. Memang secara aturan pembuatan soal
diagnosa keperawatan, menentukan diagnosa keperawatan itu untuk nurse itu memang persennya lebih banyak dibandingkan Porsinya lebih banyak. prosedur. Ya. Gitu. Beda dengan yang D3. D3. Kalau D3 prosedur dan intervensi paling banyak dibandingkan dengan diagnosis gitu. Jadi makanya kalau untuk D3 memang cocoknya prosedur belajarnya dan Prosedur. intervensi. Tapi untuk nurse Diagnosis. paling banyak memang untuk diagnosis keperawatan gitu. Tapi kemarin kendalanya biasanya jaringan kemarin aman ya Kak Vika ya? Kemarin Kak Vika Aman, nyaman. Aman ya? Kak. Oke. Oke Kak Vika, Aman. terima kasih banyak. Sekali lagi semoga mendapatkan hasil yang kompeten dan titip doanya. Tadi Amin, juga ada yang bilang Allahumma spill amin. jalur Mas, langitnya. Kak. Ratusan mahasiswa di sini mengucapkan selamat dan semoga Kak Vika dapat hasil kompeten dan doakan bersama semoga teman-teman yang akan uji Amin. kompetensi akan mendapatkan hasil yang sama yaitu kompeten. Mas Sekali Adi, lagi, ya boleh nanya nggak ke Kak Vika? boleh, mangga Bapak. Vika, biasanya tuh yang paling inget itu yang paling susah. Betul. Karena yang dibacanya Oh, beberapa kali, bener nggak? Yang dibacanya beberapa kali, jadi inget bener. terus ini bener apa enggak sih? Justru soal-soal yang susah, yang gampang itu nggak tahu tadi ngerjain apa ya gitu kan. Pokoknya udah bisa aja gitu kan. Biasanya gitu. Yang melekat. Tapi kan masih inget nggak Mm-mm. soal gadar tuh yang paling Bener. banyak di nurse itu soal gadar yang kayak mana? Mungkin untuk eh, seperti kayak pemasangan OPA, NPA itu agak sering kebalik sih saya Kak, karena itu pengelompokannya agak susah menurut saya, karena soal gadar kemarin emang rata-rata tuh yang seperti itu Kak. Triase ada, menentukan warna, Triase ada hmm, dua, RJP ada, RJP kemarin nggak ada Kak, nggak ada. Oke, nggak ada. Siap. oke. Terima Terima kasih. kasih Kak Vika. Sekarang selamat menikmati Terima refreshing dan menyelesaikan apapun yang perlu diselesaikan. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Sampai ketemu lagi di kesuksesan lainnya Kak Vika. Amin. Ya, terima Oke. kasih semuanya. Oke, teman-teman tadi sudah mendengarkan langsung dari Kak Vika Rahma dari Universitas Binawan yang sudah menyelesaikan uji kompetensinya, begitu menegangkan dan soal-soalnya. Jadi kalau ternyata tadi saya baru dengar Kak Vika peserta Januari, saya konfirmasi ke tim Mas Luki Januari ya. Ya, Ya, jadi Januari sudah bergabung dan dia merasakan kakaknya ini tadi adalah profesi nurse. Ada foto siapa ini? Saya lupa ada bapak. jelek banget. Bapak ngirim. Oke, jadi ini teman-teman. Kalau kalian mau belajar, kalau teman-teman mau bahas soal setiap malamnya, kita kembali lagi di bulan Maret, bulan Ramadan. Mas, bulan Ramadan masih tetap belajar teman-teman. Kalau dari kalian yang sudah tahu tahun lalu, pasti kita akan belajar. Kapan jamnya? Siang hari, jam 14 waktu Indonesia Barat. Yang waktu tengah, jam 15. Yang timur, jam 16. Kita ngabuburit menjelang buka puasa. Ada siapa saja? Ini dia. Ada Bu Dr. Aprina, ada Bu Happy, ada Bu Yekti. Nah, barusan saya habis nganterin Bu Yekti. Kenapa? Makanya saya telat. Kemudian ada Bu Mariam, spesialis dan juga ahlinya. Kalau Pak Diki nggak perlu saya sebut karena beliau ada di dalam Zoom malam ini. Ada Bu Ratna Hidayati, spesialis maternitas. Ada Pak Oop, spesialis komunitas. Ada Bu Haryati, spesialis KMB. Ada Bu Sulis, spesialis anak. Dan ada Pak Mat Zaini, spesialis jiwa. Dari seluruh Indonesia, spesialis dan juga pakarnya kami hadirkan untuk bulan Maret. Untuk bulan Maret, teman-teman yang mau belajar silakan, yang mau main-main juga silakan. Kami tidak butuh kalian yang mau main-main. Kami butuh semua orang yang seperti Kak Vika dan kakak-kakak lain yang sudah akan menentukan kesuksesannya. Kak, kita nggak minat, Kak, kita nggak mau belajar. Silakan teman-teman. Bukan kewajiban MCU memaksa kalian yang nggak mau belajar. Tapi kalau kalian mau belajar, ada di MCU. Kak, di sebelah banyak lembaga lain banyak banget teman-teman. Bahkan
kami juga mendengar ada yang memberikan garansi kompeten. Kalau di MCU ada garansi kompeten, Kak. Kami nyatakan kami tidak akan pernah memberikan garansi kompeten. Maksudnya apa? Kalau tidak kompeten, teman-teman akan gratis bimbel seumur hidup sampai kompeten. Kami tidak akan pernah memberikan itu. Kenapa? Karena kami yakin semua mahasiswa yang akan bimbel di MCU pasti mendapatkan predikat kompeten. Maka dari itu, sepanjang beberapa tahun MCU nggak pernah ngasih garansi seperti itu. Jadi teman-teman yang mau belajar silakan, yang nggak mau belajar kami nggak butuh. Teman-teman yang mau daftar silakan, yang nggak mau daftar silakan main-main. Kami butuh 100%. Tahun lalu 99,8%. Jadi kami pengen tahun 2024 ini 100%. Kami harapkan seperti Kak Vika belajar, bagi sharing semuanya, belajar. Teman-teman yang nggak mau belajar tinggal. Karena bulan Maret semua spesialis, semua dokter, semua ahlinya kami hadirkan. Untuk apa? Memberikan soal-soal yang mereka ketahui sering banyak muncul di soal uji kompetensi. Jadi teman-teman jangan pernah melewatkan, meskipun siang di bulan Ramadan tidak ada kata tidak belajar. Yang mau belajar gimana? Tinggal klik kolom chat. Yang nggak mau belajar gimana? Teman-teman boleh keluar dari Zoom. Teman-teman nanti masuk lagi kalau bahas soal. Biasa banget. Karena kami cuma ngasih tempat belajar. Kami nggak pernah mau memaksa belajar. Kami tidak akan pernah memberikan garansi yang tidak kompeten. Karena kami yakin dan kami percaya diri teman-teman yang bergabung selama kalian belajar, mengerjakan soalnya, mengerjakan tryoutnya, pasti kompeten. Kami percaya diri dengan soal-soal dosennya, kami percaya diri dengan kemampuan kalian, maka kalian juga harus percaya diri dengan kemampuan kalian sendiri. Oke, jadi teman-teman kelasnya akan dimulai. Ya, kita hari Senin langsung belajar maternitas, lanjut anak, manajemen, semuanya sudah teman-teman lihat sendiri. Dari kampusnya di mana? Paling atas ada logo kampusnya. Ada namanya teman-teman bisa cari. Ada gelarnya teman-teman bisa lihat. Ada mata kuliah bidang ilmunya teman-teman bisa lihat. Oke? Sampai di sini teman-teman nanti tinggal klik kolom chat aja. Nanti teman-teman simpan pendaftarannya. Yang mau daftar silakan daftar. Yang nggak mau MCU tidak akan pernah merisaukan teman-teman yang tidak mau belajar. Kami fokus yang mau belajar. 50 orang aja untuk bulan Maret kita bimbing. Mas, kalau 10 kita nggak pernah cancel kelas. Beda dengan yang lain. Kita nggak pernah garansi kelas. Beda dengan yang lain. Karena kami fokus memberikan pembimbingan sampai nanti teman-teman 100% kompeten. Oke, kita akan masuk ke soal yang keempat terlebih dahulu. Jadi teman-teman fokus lagi. Simpan saja linknya. Pendaftar pengajarnya sudah kami berikan yang terbaik. Kita akan masuk ke soal nomor 4. Oke, Pak Diki akan mempersiapkannya. Kita akan masuk soal nomor 4. Jadi seperti itu teman-teman. Kemarin ada yang menghubungi saya. Kak Adi, Mas Adi, MCU nggak kasih garansi. Nggak pernah teman-teman. Karena kami yakin yang gabung pasti kompeten. Belum besar ya Pak ya? Belum slideshow? Udah belum? Belum. Oh, belum. Nah ini sudah. Oke teman-teman fokus kembali ke soalnya. Lihat layarnya. Tunda dulu pengisiannya, nanti kita lanjut lagi. Soal nomor 4, 1 menit pengerjaan dimulai dari sekarang. Silakan. Mhm. 30 detik untuk soal nomor 4. Lima belas detik terakhir. Siap-siap. 5, 4, 3, 2, 1. Masuk ke kolom chat, kirim jawabannya.
A, B, C. Sudah ada yang memilih. Eko sudah ada yang memilih. Hanya Delta yang belum. Kita tunggu jawaban mayoritasnya. A, B, C, E. Oke, sudah ada Delta juga. Kita tinggal menyaksikan option apa yang menjadi mayoritas. Oke, silakan teman-teman. Yang mau berpendapat juga silakan langsung gunakan fitur raise hand. Tadi ada indirect message ke saya, ada retaker yang mengulang uji kompetensi, mau berbagi tips juga. Nanti kalau ada waktu ya. Oke, ada yang mau berpendapat? Atau kita persingkat terlebih dahulu untuk soal nomor 4 biar nanti teman-teman bisa tanya jawab. Pak Diki untuk soal nomor 4 dipersilakan. Oke, terima kasih. Sekali lagi yang pertama kali dibaca adalah pertanyaannya. Apakah tindakan prioritas? Oke. Suctioning. Pasti gara-gara ada gargling. Oke. Pembidaian karena ada fraktur. Kemudian balut tekan gara-gara ada perdarahan. Ventilasi 10 kali per menit gara-gara ada gasping. Kemudian infus 2 akses juga ini gara-gara tanda-tanda shock. Tekanan darahnya sudah jelek, nadinya juga 132. Benar semua, gitu kan? A sampai E benar semua. Tapi yang ditanyakan adalah mana dulu yang harus dikerjain? Ya, mana dulu yang harus dikerjain? Seperti biasa, yang harus dikerjain adalah apakah ada masalah airway dulu apa enggak? Kecuali pada kasus yang henti jantung. Pada kasus yang henti jantung itu berarti cek dulu sirkulasi dengan cara melakukan kompresi dada. Gitu. Tapi karena ini pasiennya nadinya ada tuh 132 kali, berarti yang harus menjadi prioritas adalah masalah airway. Nah, di sini ada masalah airway enggak? Ada. Pasiennya ini henti nafas nih. Ya, karena nafasnya gasping. Tapi ada masalah airway, gargling. Jalan nafasnya tersumbat oleh benda cair. Makanya yang pertama kali dilakukan adalah lakukan suctioning terlebih dahulu untuk menghilangkan garglingnya. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke. Paham? Gimana teman-teman? Sudah paham? Benar? Atau masih salah? Silakan dikonfirmasi di kolom chat karena kita masih ada soal selanjutnya. Salah yang penting sudah paham ya kakak ya. Oke, paham, ada yang benar ya. Oke, kita akan masuk ke soal yang kelima. Ini dia, soal nomor 5. 1 menit pengerjaan dimulai dari sekarang, silakan. Lima belas detik terakhir. Siap-siap 15 detik terakhir teman-teman. Ini soal nomor 5. Jangan lupa dicatat benar salahnya. 5, 4, 3, 2, 1. A, B, E, Delta, tinggal Charlie yang belum. Ada yang mau pilih Charlie? Oke, sepertinya sejauh ini teman-teman boleh yang mau berpendapat. Silakan gunakan fitur raise hand. A dan B terus bergantian. Baik. Kita akan tunggu. Oke, Kak Alfi, silakan Kak Alfi. Ini Kak Alfi Perkenalkan, Frizal saya lagi ya? Alfi
dari Universitas Jenderal Ahmad Yani Cimahi. Baik, silakan. Ditanyakan pertanyaannya tindakan prioritas yang harus dilakukan. Di soal terdapat fraktur mandibula, jejas di leher, dan deformitas klavikula. Dilakukan jaw thrust tidak bisa karena ada fraktur mandibula. Ventilasi 10 kali per menit tidak bisa karena ada gangguan airway-nya. Lakukan intubasi, mandibulanya fraktur. Jadi saya pilih A, pasang nasofaringeal airway, NPA. Oke, baik. Terima kasih, Kalvi. Ada Oke. lagi teman-teman yang lain? Alfi kapan TO besok? Apa tadi? Besok Pak, jam 1. Oke. Besok jam 1. Semoga lancar ya, Kak, dan menghasilkan hasil yang terbaik. Oke, teman-teman, ada lagi yang mau berpendapat? Ini mayoritas juga memilih option A, tapi juga banyak juga yang B. Baik, kalau seperti itu kita akan luruskan untuk memberikan sesi tanya jawab. Silakan, Pak Diki. Oke, ya. Ini lagi-lagi tindakan prioritas yang paling utama ya, karena di Gadar itu memang tidak dianjurkan untuk mengeluarkan diagnosa keperawatan. Kalau di Gadar ya, nanti akan keluar diagnosa keperawatan itu paling banyak di KMB. Kalau di Gadar paling banyak prosedur dan tindakan prioritas. Ya. Nah, sekarang tadi yang disampaikan oleh Alfi betul bahwa yang menjadi kata kuncinya adalah ada masalah airway. Nih, stridor. Ingat ya, stridor bukan snoring. Kalau snoring itu pilihannya adalah OPA atau NPA. Tapi ini bukan snoring, ini adalah stridor. Gitu. Nah, kemudian di sini ada fraktur mandibula. Nih, rahangnya fraktur. Kemudian ada jejas di leher dan deformitas di klavikula. Berarti ini menandakan bahwa pasien harus dicurigai trauma servikal berat. Ya, oke. Kemudian selanjutnya adalah jawabannya adalah pasang nasopharyngeal airway. Ini tadi saya bilang kalau pasang NPA untuk gangguan sumbatan airway-nya untuk yang snoring, OPA ataupun NPA. Kemudian jaw thrust, tadi Alfi bilang bahwa di jaw thrust bisa nggak? Nggak bisa, karena fraktur mandibula yang namanya jaw thrust itu membuka rahang. Ya, si rahang ini fraktur. Berarti tidak bisa dilakukan jaw thrust. Oke. Kemudian ventilasi 10 kali. Ada masalah airway, percuma diberikan ventilasi 10 kali, nggak akan masuk karena jalan nafasnya masih tersumbat. Lakukan intubasi. Kita lihat pembahasan intubasi. Nah, ketika intubasi ada penyulit besar, yaitu cedera tulang servikal yang luas, apalagi disertai dengan mandibulanya trauma berat, ya, berarti ini sulit untuk dilakukan intubasi. Makanya jalan keluarnya adalah kita harus lakukan needle cricothyroidectomy. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya yang D, cricothyroidectomy. Ya, jawabannya yang D. Jawabannya yang D. Baik, silakan gimana teman-teman, apakah sudah paham? Atau masih ada yang kurang paham? Jawaban yang tepat adalah jawaban yang delta. Oke, baik. Kalau paham, maka kita akan buka diskusi untuk tanya jawab ya Pak Diki ya. Oke, boleh. Oke, sambil menunggu teman-teman yang mau berpendapat, yang mau bertanya, silakan gunakan fitur resen. Kami utamakan dan prioritaskan yang menggunakan fitur resen. Silakan teman-teman juga sambil menyampaikan benar berapa, salah berapa di kolom chat. Misalnya 1/5, oke benar 1 dari 5 soal. Ada 3/5, 5/5. Silakan teman-teman sampaikan di kolom chat. Kadea 2/5, baik. Karani 1, oke silakan teman-teman sampaikan semuanya.
Sambil kita menunggu, apakah ada yang mau tanya jawab atau berdiskusi langsung dengan Pak Diki? Kalau tidak ada, maka teman-teman akan ditutup. Ayo teman-teman maksimalkan. Oke, karena ketinggalan soal. Wah, sayang sekali, nanti ditonton saja rekamannya. Ada yang benar 5 nggak nih? Ada yang benar 5 dari 5 soal? Salah semua nggak masalah. Teman-teman masih bisa bertemu lagi Pak Diki tanggal berapa saya lupa. Ada di bulan Maret 1 pertemuan. Oke, teman-teman silakan. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Yakin? Kesempatan ini gak berulang lagi loh. Kalau tidak ada, maka akan ada closing statement langsung nih teman-teman. Tidak ada ya? Oke, Pak Diki, karena tidak ada yang tanya jawab, mungkin boleh diberikan closing statement untuk webinar malam hari ini. Oke, Mas Adi, ya mudah-mudahan tadi 5 soal dan sharing dari Kak Vika bisa memberikan motivasi, bisa nambah ilmu lagi supaya kalian nanti pada saat UKOM bisa mengerjakan dengan gampang, ya, 3 jam duduk dan dimudahkan dan hasilnya kompeten gitu ya. Dan jangan lupa kalaupun misalnya ada yang join nih masih tingkat 2 ataupun belum UKOM tahun ini, kalian silakan persiapkan untuk nilai terbaik karena exit exam tidak hanya ditentukan dari UKOM, 60%-nya dari IPK. Tetap harus diutamakan juga IPK-nya ya. Kemudian satu lagi yang paling penting adalah belajar untuk persiapan UKOM itu tidak belajar sendiri, harus analisis soal. Tadi saya sudah sampaikan beberapa soal di mana jawaban A sampai E itu benar semua, tapi mana yang paling prioritas, mana yang paling cocok dengan soal, itu butuh analisis bareng-bareng. Dan kalian harus percaya bahwa soal UKOM itu dipastikan lebih mudah dibandingkan soal TO. Seperti itu. Ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan dan mudah-mudahan yang tadi disampaikan memberikan manfaat ya. Oke, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokumentasi dulu ya Pak Diki ya. Oke, boleh. Oke teman-teman, silakan boleh menyalakan kameranya karena saya hanya akan ambil satu slide terawal terdepan saja. Jadi yang lebih dulu menyalakan kamera akan langsung ada di slide pertama. Juga saya ingin menyampaikan teman-teman nanti akan ada link absensi yang bisa didapatkan sertifikatnya. Jadi kalau tidak absen, tidak akan dapat sertifikat. Oke, absensinya akan dikirimkan setelah dokumentasi ini. Sambil menunggu teman-teman menyalakan kameranya. Kalau nggak lulus TO gimana? Ya, try out aja teman-teman ya. Pelajari lebih baik lagi sampai nanti uji kompetensi harus lulus. Jangan sampai tidak lulus. Oke, ada lagi yang mau menyalakan kameranya di slide pertama yang sini. Di sini ada Kak Alfi, Kak Claudia belum. Ada menyala bangku. Kak Agustina Sapta. Kemudian banyak. Oke, sudah beberapa saja yang belum menyalakan kamera. Baik, silakan Mas Luki ambil dokumentasi. Oke, seperti biasa teman-teman, kalau kita foto itu harus 3 kali, 1 kali kurang, 2 cukup, 3 baru afdol. Jadi untuk foto pertama kita gaya bebas teman-teman. Pastikan teman-teman menggunakan gaya terbaik teman-teman karena dokumentasi ini hanya di foto 3 kali. Jadi kalau misalkan teman-teman terlewat gaya yang teman-teman inginkan, mohon dimaafkan ya. Oke, masuki hitung mundur untuk gaya pertama. Gaya pertama gaya bebas. 3, 2, 1. Oke, sudah masuk ke teks. Sebentar masuk ke save dulu. Nanti masuk akan share ke grup. Oke, gaya kedua. Gaya bebas ya teman-teman. 3, 2, 1. Oke, sudah selesai. Yang gaya terakhir, gaya huruf C. Di tangan kanan ya teman-teman. Tangan kanan. Tangan kiri apa tangan kanan Mas Adi? Tangan kanan deh, tangan kanan ya. Oke, masuk hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, siap. Sudah masuki tag, nanti masuki akan kirimkan ke dalam grup. Jadi mohon ditunggu ya teman-teman. Terima kasih.
Oke, terima kasih Mas Luki sudah membantu dokumentasi. Terima kasih Pak Diki. Sampai ketemu lagi tanggal berapa Maret nanti saya ingetin. Semoga Oke. bisa memberikan yang terbaik untuk teman-teman yang akan berjuang uji kompetensi. Sehat selalu Bapak. Terima kasih. Selamat Oke. beristirahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Diki. Oke teman-teman, Mas Luki boleh tolong dibantu. Saya matikan mikrofon, matikan chatnya. Teman-teman silakan absen di kolom chat. Pastikan sudah mengisi link absensi karena tidak akan mendapatkan sertifikat kalau tidak mengisi. Oke. Silakan isi absensinya untuk bisa mendapatkan sertifikat yang teman-teman harapkan. Linknya sudah di-share di kolom chat ya teman-teman. Mohon diisi dulu. Nanti kalau misalkan sudah keluar dari Zoom takutnya nggak ke-save. Jadi nanti nggak bisa melakukan absensi. Boleh diisi dulu teman-teman sebelum meninggalkan ruangan Zoom. Mungkin teman-teman juga ada yang mau Q&A terkait kelas bimbingan belajar itu boleh banget nanti langsung ditanyakan ke Mas Adi. Silakan Mas Adi. Oke, sekali lagi saya menekankan teman-teman, suaranya double. Oke. Terima kasih banyak. Teman-teman pastikan mengisi link absensinya dengan baik dan benar karena kalau ada kesalahan itu dibuat secara sistem. Jadi sesuai dengan pengisian teman-teman semua. Kalau nggak dapat sertifikat gimana? Artinya teman-teman nggak ngisi. Kalau saya ngisi tapi nggak dapat sertifikat, salah menuliskan emailnya. Kalau saya ngisi typo namanya, itu sesuai pengisian teman-teman. Jadi dimulai dari dini, kalian harus teliti dan fokus dimulai dari mengisi link absensi. Tadi ada yang bertanya kepada saya, Kak, ini kelas kelasnya mulainya tanggal 4 atau tanggal 11? Jawabannya adalah tanggal 11. Karena teman-teman sudah lebih dulu kelas ini memulai perjalanannya. Jadi sudah dari tanggal 4 kemarin kami sudah memulai kelasnya. Tapi nggak perlu khawatir teman-teman, di tanggal 11 langsung akan bertemu dengan Bu Yekti. Beliau ini berasal dari UMP. Beliau doktor, spesialis maternitas juga. Saya baru banget nganterin beliau ke Senen, makanya tadi saya terlambat. Baru banget nganterin ke Senen dan banyak dapat insight baru soal uji kompetensi. Jadi artinya teman-teman siapkan tanggal 11 nanti langsung ketemu. Beliau orang Kemendikbud juga, artinya beliau paham betul. Beliau datang ke Jakarta tadi juga menghadiri acara dari PPNI, Pengurus Pusat Nurse Indonesia. Kemudian hari Selasanya kita langsung belajar dengan keperawatan anak, langsung dengan Bu Mariam dari Unimus, Universitas Muhammadiyah Semarang. Beliau spesialis keperawatan anak. Bu Nur Amalia akan mempelajari manajemennya. Pak Diki lagi kembali ketemu berarti di tanggal 19 Maret Pak Diki akan memberikan pembelajaran gadar. Ada Bu Dr. Ratna Hidayati, spesialis maternitas. Beliau berasal dari Kediri, Jawa Timur. Pak Oop Ropi. Nah ini yang kemarin minta Pak Oop ngajar di bulan Februari, beliau nggak bisa, di bulan Maret akhirnya beliau bisa. Kemarin webinar dengan Pak Oop, teman-teman banyak banget yang salah. Bu Haryati, spesialis keperawatan medikal bedah, beliau dari Sulawesi. Bu Nilus Kompiang Sulisna, Bu Sulis ini spesialis keperawatan anak dari Poltekkes Kemenkes Denpasar. Dan juga terakhir ada Pak Mat Zaini, kita akan belajar keperawatan jiwa langsung dengan spesialisnya dari Universitas Muhammadiyah Jember. Jadi teman-teman dipastikan memahami soal-soalnya, pastikan teman-teman ikut Zoom-nya. Kami nggak mau menerima mahasiswa yang ternyata nggak ikut Zoom-nya. Makanya setiap Zoom Pak ada list absensinya. Untuk apa? Kalau nanti ada mahasiswa yang tidak kompeten, kami akan cari datanya. Apakah mereka ikut kelasnya atau tidak? Apakah mereka mengerjakan tryout-nya atau tidak? Kami kemarin menemukan 3 mahasiswa tidak kompeten adalah mereka tidak melebihi 50% mengikuti kelas pembelajaran di Zoom. Oke? Dan ada beberapa yang tidak mengerjakan tryout-nya. Teman-teman, pastikan yang mau belajar aja. Karena MCU nggak pernah ngasih garansi untuk yang tidak lulus kompeten atau tidak lulus uji kompetensi. Oke? Atau di sini ada yang sudah ikut. Teman-teman ada yang sudah tergabung di bulan Maret. Teman-teman sudah sudah mengisi absensinya. Bu Titi ya? Bu Titi kayaknya Bu Titi ikut ya, Bu? Ikut, Mas. Ibu komnya bulan apa, Bu? Selalu ikut.
Iya, kayaknya. Masih insya Allah Juli kalau nggak berubah. Oh, insya Allah Juli. Dari kampus mana Bu Titi? Saya dari Universitas Ihsan Satya Mas, Bintaro. Oh, di Bintaro. Semoga nanti perjuangan Ibu mendapatkan hasil yang kompeten ya Bu Titi ya. Tapi Amin. kita bulan Ramadan maju. Biasanya kita jam 7, bulan Ramadan jam 2 siang. Tapi nanti Ya, kalau siap Mas. kurang ada kesempatan, nanti kita tonton rekamannya. Dikerjakan Siap. tryout-tryoutnya. Nanti kalau ada saran masukan, karena saya ingat deh kayaknya Bu Titi juga ikut udah beberapa bulan terakhir ini ikut ya. Februari ikut nggak Bu Titi? Saya alhamdulillah ikut dari bulan Januari Mas. Ikut dari bulan Januari, oke siap, sudah mengenal betul. Nanti kalau misalkan ada mau saran kritik boleh disampaikan ke moderatornya. Kalau sungkan boleh Iya, disampaikan ke Mas Gufron atau ke saya yang biasa kirim link Zoom-nya. Terima kasih Bu siap Titi, Mas. selamat Makasih berjuang, banyak semoga Mas. dapat mendapatkan hasil yang kompeten. Amin. Oke teman-teman, silakan diklik linknya, kita bergabung dalam grupnya. Mau ikut kelas yang paling sedikit pertemuan silakan. Yang mau ikut kelas yang nggak ada tryoutnya silakan. Mau ikut kelas yang tryoutnya paling banyak silakan. Tapi catatannya adalah satu, teman-teman yang gabung adalah teman-teman yang mau sukses, yang mau kompeten, yang mau lancar mengerjakan soalnya. Kalau cuma mau buang-buang uang, kami nggak butuh uang teman-teman. Simpan, jajanin, sedekahin, teman-teman dapat pahala. Daripada cuma buang-buang, tapi nggak ikut kelasnya, nggak ikut ngerjain tryoutnya, silakan teman-teman mundur. Kami pengen 100%. Kami kecewa 2023 tidak mencapai itu. Sedikit lagi 100%. Kami pengen 2024 100%. Oke? Sampai di sini adakah yang mau ditanyakan teman-teman? Link absensinya pastikan teman-teman sudah mengisinya. Kalau ada yang tidak mengisi, tidak bisa. Recordnya nanti akan dikirimkan. Jadi kalau teman-teman bisa mendapatkan aksesnya, teman-teman bisa mendapatkan rekamannya. Oke? Fokus dan percaya diri adalah langkah awal untuk teman-teman bisa menaklukkan uji kompetensi. Kalau teman-teman tidak percaya diri, kalau teman-teman tidak fokus, tidak semangat belajar yang tinggi, teman-teman pasti akan merasa kesulitan.